Ayah ini mendorong menuruni tangga di depan putranya. Paksanya melompat dari atas. Tapi bocah itu tak berani. Dia langsung memukul kakak laki-laki bocah itu. Bahkan menamparnya. Kakak ini adalah Oh yang sangat tangguh. Dia hanya berkata dengan adiknya, "Kamu tak perlu melompat. Aku nggak takut." Mendengar itu, dia menggunakan pisau untuk menusuk tangan putra sulungnya. Anak yang sangat ragu-ragu. Dia tidak ingin kakaknya terluka. Tapi ketinggian di depannya membuatnya sangat takut. Tanpa diduga pada saat ini, ayahnya membuat pernyataan terakhir. Dia menusukkan pisau ke leher putra sulungnya. Sekarang bocah itu tidak lagi ragu. Dia langsung melompat turun. Untungnya, dia tidak apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka bertiga bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka saling berpelukan. Ternyata sang ayah memberitahu kedua anak laki-laki itu, kakak telah disusupi oleh iblis. Ini takdir keluarga Landon. Tusuk tangan hingga berdarah adalah untuk menyingkirkan roh jahat. Tapi anak bungsu tidak seperti itu. Ayahnya tahu dia lebih istimewa dari anak-anak lain. Itu sebabnya dia melatihnya untuk keberanian. Hadapi kata-kata omong kosong ini. Anaknya sangat percaya. Bahkan adik laki-laki ini mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan khusus. Dia bisa dengan cepat menyembuhkan luka kakaknya. Keran tiba-tiba mengalir air secara otomatis. Anak laki-laki itu sepertinya telah melihat pemandangan malam yang bukan milik dunia ini. Bulan darah tercermin di air. Hari berikutnya, luka kakak sudah setengah sembuh. Kasih sayang antara dua bersaudara ini juga semakin dekat. Mereka bermain game berburu harta karun bersama. Kakak ini merancang petunjuk-petunjuknya dan membunyikannya di sudut-sudut. Adiknya akan mengikuti petunjuk untuk menemukan. Akhirnya akan menemukan harta karun. Itu adalah 2 botol kok dingin. Keduanya menikmati kemenangan bersama. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama. Hari itu anak laki-laki itu melihat kuku kakaknya runcing dan panjang. Kulit tangan keriput seperti kulit orang tua. Tiba-tiba kakak itu menoleh dan berlari ke arahnya. Bocah itu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan berteriak minta tolong. Tapi dia masih diseret oleh saudaranya. Pada saat ini, sang ayah mendengar suara itu dan berlari untuk mengendalikan anak sulungnya. Tapi dia melihat kaki anaknya berdarah. Anak itu telah terinfeksi. Tubuhmu juga memiliki roh jahat. Lalu mereka mengikat kakak itu. Takut dia kabur. Ayah meminta putra bungsunya untuk membawa rantai besi. Hari-hari berikutnya, meski diikat dengan rantai besi, tetapi ketika memberinya nasi, mereka berdua masih sangat berhati-hati. Bocah itu menggunakan batang besi untuk membawa makanan ke sana. Sementara sang ayah memegang pistol di sisinya untuk mengamati. Ketika melihat kakaknya berubah menjadi monster, bocah ini sangat sedih. Dia menyarankan kepada ayahnya, dia bisa mengantar kakaknya ke alam baka. Menggunakan mata air di sana untuk menyembuhkan penyakit kakaknya. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mengendalikan kakaknya yang gila? Ayah ini mengambil sejumlah obat dan menuangkannya ke makanan. Setelah memakannya, dia langsung jatuh koma. Untuk menghindari tengah jalan dia bangun. Ayahnya menyiapkan obat bius untuk bocah itu. Mereka datang ke sisi kakak laki-laki. Gunakan tangannya untuk memeluk kakaknya. Ayah pergi untuk memompa air di sumur bawah tanah. Tak lama kemudian, keajaiban telah muncul. Tiba-tiba, hujan deras. Tapi tepat pada saat ini, kakak laki-laki itu tiba-tiba bangun. Dia mendorong adiknya ke tanah dan meremas lehernya. Sekarang wajahnya sudah berubah menjadi wajah iblis. Ayahnya sangat panik. Dia mengarahkan senjatanya, tapi dia tidak bisa tidak berperasaan. Tapi dia tak punya pilihan yang lain. Nyawa bocah itu dalam bahaya. Dia akhirnya melepaskan tembakan. Anak laki-laki itu melihat tubuh yang menjadi cacat itu dan terisak-isak. Itu kakak laki-lakinya. Hal yang paling menyakitkan adalah, ayah inilah yang mengakhiri hidup putranya. Lagi pula, bocah ini mengubur kakaknya.
Di dunia di mana hanya dia yang bisa datang. Dunia itu disebut bulan dunia bawah. Sejak itu, sang ayah melankolis sepanjang hari. Dia membunuh putranya sendiri. Sekarang dia harus berurusan dengan putranya yang perlahan bermutasi. Jadi dia memilih untuk bunuh diri. Tapi dia tidak tahu bahwa anak bungsunya benar-benar istimewa. Tidak meninggal. Sebaliknya, ia menjadi penulis hebat. Namanya Scott. Buku-bukunya sangat populer. Pembaca yang sangat ramai. Mereka sangat memujanya. Tapi pada hari itu, saat mengadakan acara peluncuran buku, tiba-tiba seorang pria melangkah keluar. Dia mengeluarkan senjatanya dan berkata Scott mencuri jiwanya. Setelah mengatakan itu, dia menarik pelatutnya. Beralih adegan. Scott di dunia itu. Tiba-tiba di tempat lain membuatnya tidak berhenti batuk. Dadanya juga sakit. Dia melepas bajunya. Menemukan dadanya memiliki lubang di dalamnya. Pria ini menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu kaca. Berulang kali. Akhirnya sebuah lubang muncul di kaca. Dia memasukkan tangannya ke dalamnya. Kaca tajam melukai tangannya. Tapi dia tetap tidak mau berhenti. Gadis yang berdiri di sebelahnya sangat ketakutan. Dia bergegas. Pria ini akhirnya berhenti. Dia berkata dengan gadis itu. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Lalu dia juga mengabaikan saran gadis itu untuk pergi ke rumah sakit. Dia menggunakan air untuk membasuh lukanya. Dia berkata, di kampung halamannya, ini disebut darah rahasia. Bisa menghilangkan kejahatan. Ini permintaan maafku padamu. Aku tidak akan melewatkan janji lagi. Dia pikir dia terlalu mencintainya. Tapi larut malam. Dia tidak bisa melihatnya dimanapun. Dia mencari ke seluruh ruangan tetapi tidak dapat menemukannya. Hanya keran yang terbuka untuk mengalir. Dia mematikan keran. Baru menoleh. Dia menemukannya kembali di tempat tidur. Tapi dia tidak bisa melihat. Pria dalam kegelapan perlahan membuka matanya. Keesokan harinya dia menemukan lukanya telah sembuh. Dia berkata dengan takjub bahwa, pasti aku sudah bermimpi. Sebenarnya dia pergi ke tepi sungai tadi malam. Dia menggunakan air itu untuk membasuh lukanya. Nama pria ini Scott. Novel pertamanya berhasil diterbitkan tadi malam. Lizzie senang sekali mendengarnya. Mereka berdua bahkan pergi keluar untuk merayakannya. Tetapi pada tengah malam, Scott baru kembali. Ternyata dia pergi minum-minum dengan teman-teman dan melupakan kencannya dengan Lizzie. Lizzie lapar dan menunggunya sepanjang malam jadi dia sangat marah. Itu sebabnya ada adegan tadi terjadi. Dia hanya menganggapnya sebagai cinta Scott. Scott melamarnya. Dia juga setuju. Segera setelah itu, novel Scott menjadi buku terlaris. Diikuti oleh novel kedua dan ketiga. Setiap novelnya menjadi klasik. Jadi dia punya banyak kesuksesan. Scott dan Lizzie menjalani kehidupan yang kaya bersama. Scott juga sangat peduli dengan keluarganya. Kali ini dia mengunjungi kakak perempuan Lizzie, Amanda. Scott mencondongkan ke dekat mulut Amanda. Tapi bukan menciumnya. Untuk menyembuhkannya. Aliran air melewati mulutnya. Amanda memiliki penyakit mental. Sekarang tiba-tiba mendapatkan kembali kewarasannya. Amanda kaget. Ini juga menjadi rahasia di antara mereka berdua. Tapi hal baik tidak bertahan lama. Penggemarnya yang terlalu gila membuatnya dalam banyak masalah. Menggunakan peluru mengakhiri hidupnya. Tidak lama setelah dia meninggal, Lizzie secara inheren melankolis setiap hari. Tiba-tiba menemukan bahwa Scott telah meramalkan kematiannya sendiri. Temukan petunjuk yang ditinggalkan Scott untuknya. Lizzie tahu. Ini adalah permainan berburu harta karun yang sangat disukai Scott saat kecil. Lizzie sedang tidak punya mood untuk bermain. Tapi dia tidak tahu. Ini adalah kebenaran yang ingin dikatakan Scott padanya. Sampai suatu hari, Amanda memanggilnya. Di sisi lain telepon, penyakit mental Amanda kambuh. Dia cepat ke rumah kakaknya. Hanya bisa mendengar Amanda berbicara sendiri. Terakhir kali Scott yang menyelamatkanku.
Siapa yang bisa menyelamatkan aku sekarang? Lizzie penasaran bertanya. Bagaimana dia menyelamatkanmu? Amanda berkata. Sebenarnya, kamu sudah tahu bagaimana dia menyelamatkanku. Scott telah berkata denganmu. Tapi kamu menolak untuk mengingatnya. Pada saat ini, dia mengingat petunjuk yang ditinggalkan Scott untuknya. Jadi dia mulai mencari. Tidak lama setelah itu, petunjuk secara bertahap terungkap. Dia diarahkan ke dokter. Terutama di buku yang Scott berikan padanya. Ada juga petunjuk. Petunjuk itu mengarah ke kotak kayu. Lizzie menemukan kotak kayu. Gambar di dalamnya mengingatkannya. Rencana perjalanan bepergian pada tahun itu. Scott pertama kali bercerita tentang pengalaman masa kecilnya. Pertama kali dia menyebutkan tepi sungai di dunia bawah. Pada saat itu, masalah lain dari penggemarnya datang lagi. Bagaimana bisa seorang pria menjadi gila karena pria lain? Dia awalnya seorang psikopat. Tapi setelah membaca buku Scott, penyakit mentalnya membaik. Sejak saat itu dia menganggap Scott sebagai dewanya sendiri. Tapi seseorang menjadi gila setelah membaca bukunya. Jadi menembaknya mati. Ketahuilah itu, Jim sangat patah hati. Karena mulai sekarang dia tidak akan bisa membaca buku baru Scott lagi. Dia mengarahkan kapak ke istri Scott. Dia memanggilnya dengan sikap yang sangat tidak sopan. Jim berpikir bahwa dia hanya tidur dengan Scott selama beberapa tahun. Tapi sekarang dia menikmati hasil yang baik. Dia bahkan berniat mencari keuntungan sendiri dan menjual manuskrip yang ditinggalkan Scott. Lizzie merasa marah dan menutup telepon. Akibatnya, keesokan harinya, dia melihat noda darah segar di kotak suratnya. Dia takut dengan ini. Kemudian dia mengambil penjepit untuk menariknya keluar. Di dalamnya ada gagak mati. Dia panik dan melaporkannya ke polisi. Tapi tidak tahu. Jim menyelinap ke kamarnya. Dia diam-diam mengamati Lizzie dan gadis di sampingnya. Mereka mencari cara untuk menyelamatkan kakak perempuan mereka. Tidak lama kemudian, polisi menemukan dokumen tentang Jim. Sebelumnya, dia berada di rumah sakit jiwa. Setelah membaca buku Scott, tidak lama kemudian, dia keluar dari rumah sakit. Dia juga menjadi kritikus yang paling antusias di forum sastra Scott. Tapi polisi menemukan penyakitnya belum sembuh total. Demi keselamatan Lizzie, mereka mengirim seorang polisi ke depan rumah Lizzie. Tapi bagi Jim, ini hanyalah masalah kecil. Dia membakar tempat yang tidak jauh dari rumah Lizzie. Polisi setelah menerima perintah segera pergi. Tapi itu adalah jebakan skema Jim. Lizzie pergi ke kamar kaca bukunya. Sepertinya merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba Jim melompat dari belakang dan menutupi kepalanya dengan tas nilon. Lizzie tak bisa bernafas. Setelah itu, Lizzie pingsan. Ketika dia bangun, Jim sudah mengikat tangan dan kaki Scott. Jadi dia berbicara tanpa rasa hormat sedikit pun. Tapi dia tidak tahu orang seperti apa yang dia hadapi. Jim menjadi sangat marah dan menamparnya. Lalu dia menari mengikuti musik. Dan dengan marah menginjak wajah Lizzie. Dia dipukuli, hampir pingsan. Sekarang dia benar-benar di bawah kendalinya. Beritahu Jim lokasi teman novel baru Scott. Tetapi dia masih pegang pisau pizza. Lalu potong beberapa kali di dada Lizzie. Kemudian bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Dan meninggalkan rumahnya. Tidak tahu berapa lama, Lizzie sadar kembali. Melihat pesan yang ditinggalkan Jim untuknya. Menurutnya, Lizzie tidak diperbolehkan ke polisi. Jika tidak dia akan segera membunuh kakaknya. Kemarahannya tidak bisa dilepaskan. Dia menjerit. Dia pergi ke depan cermin. Melihat luka di tubuhnya. Tiba-tiba teringat lengannya yang terluka Scott. Langsung sembuh dalam semalam. Segera, dia mendapatkan kembali ingatannya sendiri. Dirinya melupakan semuanya. Karena banyak hal yang terlalu sulit dan mendebarkan baginya. Membuatnya menjadi gila. Jadi suatu hari, dia berbicara dengan Scott. Akan menyegel memori itu.
sehingga dia bisa menjadi orang normal lagi. Kemudian dia membuka kotak kayu dan menemukan sweater. Itu saja. Itu dapat membuktikan Lizzie dan Scott adalah sama. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui ruang dari dunia paralel. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa Scott. Tepat pada saat ini, air mengalir keluar. Ketinggian air semakin tinggi.